meditasi. Cukup dengan pernapasan kesadaran diri. Jadi 7 kali tarik nafas, 7 kali tahan, 7 kali buang. Anda bisa mengaktifkan 7 cakra dan bonusnya Kundalini. Untuk mengaktifkan 7 cakra, kita cari ruang menyimpan nafas dulu. Ruang menyimpan nafas dulu agar di saat nafas sampai ruang itu bisa menekan peredaran ataupun membuka energi pada ruangan tersebut sehingga menyalur ke seluruh cakra kita. Dalam diri kita itu ada sebenarnya 4 ruang yang utama untuk olah pernapasan. Pertama ada di kepala kita, rongga otak. Di situ ada ruang untuk bisa menyimpan udara. Yang kedua ada di dada. Yang ketiga ada di perut. Yang keempat ada di bawah perut. Setelah kita tahu ruangnya, kita ketahui cakranya. Kundalini cakra dasar, cakra sek itu ada di paling bawah. Berarti pernapasan yang kita gunakan di sini adalah pernapasan bawah perut. Banyak yang bertanya kepada saya, gimana Kang caranya mengirim nafas itu bisa sampai bawah perut? Nah, di situ sampai cermati dulu. Nafas kalau dari hidung sampai langsung kirim ke dada, ini bisa sampai turunkan lagi ke perut. Nah, di saat di perut, sampai sangat tahan di sini. Lepas lagi ke bawahnya, tekan. Jadi tarik halus. Otak memerintah kita untuk nurun ke bawah. Dek, dada, perut. Waktu di bawah perut, dek, tekan. Semampu jenengan. Sampai rongga di bawah perut ini terisi oleh angin. Di situ gunanya selain sirkulasi dan akhirnya nanti energi yang negatif keluar, di situ juga menekan seluruh sistem saraf ataupun peredaran darah kita di situ. Nah, di saat sudah sampai menekan, sampai keluarkan pertama lewat mulut dulu. Ini untuk membuang energi negatifnya. Lakukan sekali lagi. Turunkan. Tekan bawah perut. Tahan dulu. Nah, ini baru mendorong sistem saraf, sistem energi agar yang tersumbat itu mengalir. Nah, untuk mengaktifkan energinya, yang kedua ini sampai buang lewat hidung. Jadi di situ mengganti energi murni. Energi yang kita hirup dari hidung ini sebenarnya kan energi dari alam. Energi dari alam. Makanya kalau udara di alam itu tidak baik, kita menghirupnya pun juga tidak baik. Makanya untuk cepat membuka cakra itu baiknya di hutan atau di tempat-tempat yang udaranya itu masih segar. Makanya bisa dilakukan malam hari itu kan aktivitas sedikit. Nah, kedua setelah ini tadi kan fungsinya untuk dasar, sek dan kundalini. Nah, di saat sampean mengalami kurang keyakinan diri, kurang pede, daya pikir tangkapnya kurang stabil, sampai memecahkan masalah itu kurang cepat, di situ sampai ngolahnya di bawah perut, karena ini tujuannya untuk memperlancar dorongan energi ataupun mensuplai energi dari kundalini ini, terus cakra dasar dan sek ini untuk kepercayaan diri, keyakinan diri, dan juga kreativitas diri.
Sehingga sampean akan banyak mempunyai ide-ide kreatif. Setelah itu baru di perut. Pertama juga sama, tarik nafas dari hidung, kirim, waktu di perut tekan, pelan, dek, tahan dulu biar penuh. Nah, di saat sudah merasa penuh, keluarkan lewat mulut dulu. Ini juga untuk membuang energi negatifnya. Yang kedua, tarik lagi halus, tekan lagi di perut, baru keluarkan lewat hidung. Nah, itu untuk jenengan yang agar memiliki greget dalam hidup, tidak malas-malesan, jadi orang yang rajin. Itu di perut. Karena ini kemauan. Ini adalah alwamah. Jadi sampai yang nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan dalam hidup jenengan itu, sampai sering-sering melakukan pernapasan perut. Selain cakra perut, cakra pusar terbuka, itu sangat bagus untuk kesehatan jenengan. Karena di situ tempat mengolah makanan. Banyak energi-energi, sisa-sisa makanan yang negatif yang harus sering dibuang. Makanya kalau bisa setiap hari kita melakukan pernapasan perut itu. Setelah perut sampai naik ke dada. Sama tekniknya. Tarik, simpen dada. Ini lebih enak kalau dada. Biar penuh, setelah penuh buang dari mulut. Membersihkan energi negatif. Tidak hanya sekali, sampean bisa melakukan itu 3 kali. Di saat emosi sampean tinggi, sampean pernapasan dada yang sering-sering harus sampean lakukan. Emosi, egois, sering marah-marah gitu. Pernapasan dada. Karena ini tempatnya supya dan amarah. Efeknya di sini akan mudah menahan emosi, memiliki rasa sabar, penyayang, tidak mudah menjatuhkan orang lain. Itu efeknya. Karena apa? Kita sudah bisa menekan amarah dan supya kita. Setelah itu, kita terakhir ke rongga cipta atau cipto. Ini tempat untuk mencipta apa yang sampean impikan, apa yang sampean inginkan dalam hidup panjenengan. Makanya di sini tempat juga mata batin. Mata batin itu sebenarnya indera pencipta. Orang yang mata batinnya terbuka, dia tidak akan mudah percaya dengan apa yang dia lihat sebelum dia berpikir. Orang yang mata batinnya terbuka itu lebih mengutamakan pola pikirnya daripada apa yang dia lihat. Ataupun tidak mudah ikut-ikutan orang lain. Tidak mudah percaya apa yang dia dengarkan. Dan tidak mudah percaya dengan apa yang dia rasakan. Dia akan selalu berpikir, mencerna, mengkaji sebelum melakukan sesuatu. Itu fungsi ataupun di saat mata batin panjenengan terbuka. Pernapasannya dari hidung, tahan di kepala, keluarkan lewat hidung lagi. Dari hidung lagi tarik, tahan, keluarkan lewat hidung lagi. Kalau otak ini dari hidung ke hidung. Karena kalau dari mulut nanti yang keluar dari perut dan dada. Nah itu bisa sampean lakukan tiap hari. Sampean cukup mengontrol 4 tempat ini, itu akan menstabilkan 7 cakra dan kundalini jenengan. Gak
perlu meditasi. Cukup dengan pernapasan. Karena nafas kita ini yang mengontrol energi kita sebenarnya. Kalau kita sering ngos-ngosan, energi kita pun juga berkurang. Semakin panjenengan bisa mengatur ataupun menyelaraskan ritme pernapasan jenengan, itu jenengan energinya pun juga tidak bocor, stabil. Makanya sangat penting. Kuasai diri panjenengan sendiri. Nafas membawa kita ke dalam kesadaran diri yang luar biasa. Nafas membuat kita sadar bahwa kita masih hidup. Nafas membuat kita sadar bahwa dalam hidup kita masih memiliki banyak tujuan, banyak impian yang harus kita selesaikan. Dan dengan nafas kita bisa mensinergikan peredaran darah atau apa yang ada dalam tubuh kita. Tetapi jangan hanya fokus di nafas, karena nafas ini bisa keluar masuk dalam tubuh panjenengan itu dari perintah pikiran panjenengan. Alat nafas kita akhirnya membuahkan rasa, tetapi kembalilah ke pola pikir yang benar. Semua dalam tubuh panjenengan bisa sampean kuasai, bisa sampean selaraskan, bisa sampean aktifkan, bisa sampean buka, di saat sampean bisa kembali ke pola pikir yang benar, ataupun kembali menggunakan kekuatan pikiran panjenengan. Jadi jangan hanya mengikuti rasa. Budayakan berpikir sebelum merasakan sesuatu. Karena rasa ini adalah hasil akhir dari apa yang kita ciptakan. Jadi difikirkan, diresapi, dipahami, dijalankan. Kalau sudah mendapatkan hasil, entah itu baik atau buruk, baru dirasakan. Karena rasa itu adalah hasil akhir. Hasil akhir dari karya kita. Maka tugas kita yang pertama itu sebenarnya berkarya. Agar apa? Bisa dirasakan oleh yang lainnya. 7 cakra ini menjadi simbol tujuan hidup panjenengan itu apa. Di saat sampean sudah menemukan tujuan dalam hidup panjenengan, disitulah 7 cakra panjenengan sudah stabil. Tetapi di saat sampean masih kebingungan, belum menemukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupmu, berarti 7 cakra panjenengan itu belum stabil. Kita belajar yang real, yang logika, yang bisa kita pikirkan, sehingga di saat kita benar-benar sadar itu kita bisa merubah hidup kita. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.